Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman mahasiswa yang saya sayangi dan saya hormati. Salam sehat untuk kita semua dan khususnya untuk Ibu Ayudhya Gita Citrayomi, Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen Public Speaking kita semua. Saya ucapkan terima kasih sudah memberi kesempatan untuk berbagi di hari ini. Teman-teman mahasiswa sekalian, di zaman sekarang kita semua udah bisa akses teknologi dengan mudah dan sangat pesat gitu ya. Tapi pernah nggak sih kita berpikir bagaimana kalau lingkungan tempat kita belajar dan tinggal itu tidak terjaga kebersihannya? Pasti jadi nggak nyaman, bahkan bisa ngeganggu kesehatan kita juga kan? Nah, di sini saya mau ajak kita semua buat ngobrol dan mikirin betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan mulai dari hal yang kecil yang bisa kita lakukan di lingkungan kampus sampai ke cangkupan yang lebih luas. Yuk, kita jadi generasi yang peduli, bukan cuma tugas kuliah, tapi juga sama bumi yang kita pijak. Teman-teman semua, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab sebagian pihak, melainkan tugas kita bersama. Sampah dan polusi yang tidak dikelola dengan baik memberikan dampak negatif yang serius bagi kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup, sampah rumah tangga menyumbang sekitar 60% dari total sampah di Indonesia tahun 2025. Dengan volume sampah nasional diperkirakan mencapai 63 juta ton. Sayangnya hanya sekitar 60% dari sampah tersebut yang terkelola dengan baik. Sementara sisanya mencemari lingkungan kita dan memicu berbagai masalah kesehatan serta bencana seperti banjir. Juga mengutip dari data BNPB, kerusakan lingkungan juga terlihat dari deforestasi yang masih terjadi di Indonesia, seperti hilangnya hutan seluas 680.000 hektar per tahun yang memperparah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Pada tahun 2020, lebih dari 2.900 kejadian bencana di Indonesia akibat kerusakan lingkungan ini, menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, dan lain-lain. Sebagai wujud kontribusi nyata, saya pernah berkesempatan ke Pulau Pari dan bergabung dengan grup pencinta alam yang aktif menanam bakau bernama Klimato. Kegiatan ini tidak hanya bermanfaat untuk memulihkan ekosistem pesisir, tapi juga sangat penting untuk mencegah abrasi pantai, menjaga kualitas udara, dan menyerap karbon yang membantu mitigasi perubahan iklim. Mangrove mampu menyimpan karbon 5 kali lebih banyak dibandingkan hutan tropis dataran tinggi dan menyediakan habitat bagi berbagai spesies penting di pesisir. Selain itu, kita juga bisa ikut mulai dari diri sendiri seperti memilih sampah rumah, mengurangi menggunakan plastik sekali pakai, dan serta dalam gerakan bersih-bersih lingkungan di kampus atau di rumah kita. Gerakan Nasional Indonesia Bersih atau disingkat GNIB yang digagas oleh pemerintah mengajak kita semua untuk menjadikan kebersihan dan kesehatan lingkungan sebagai budaya hidup menuju target Indonesia bebas sampah pada tahun 2029. Demikianlah contoh singkat saya tentang pentingnya kebersihan menjaga lingkungan serta dampak nyata yang kita hadapi jika kita abai terhadap hal ini. Mari kita bersama-sama menjadi pelopor perubahan dengan mulai dari hal-hal kecil di lingkungan kita sendiri. Karena kebersihan sebagian dari iman dan kunci untuk kesehatan serta kelestarian bumi kita tercinta. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Semoga kita semua dapat berkontribusi aktif dalam menjaga lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.